Welcome to Kamar Pergerakan. Untuk meningkatkan secara iman sosial dan iman spiritual, bahwasanya sahabat-sahabat sekalian atau kita semua memiliki keyakinan secara konstruk lebih luas. Nah, maka dari itu dua narasumber ini akan membagikan hasanah pengetahuan dan keilmuan kepada sahabat-sahabat. Maka dari itu silakan untuk didengarkan, untuk diperhatikan, dan mudah-mudahan pasca dari kegiatan ini sahabat-sahabat dapat meningkatkan secara bahasa iman sosial dan spiritual. Oke Pak, izin perihal tentang agenda tahun baru Hijriah, apalagi sebelumnya juga bertepatan di 17 Agustus Pak ya, Hari Kemerdekaan Indonesia Raya. Nah, di sini dalam rangka memperkuat keyakinan sosial dan spiritual secara konteks beragama, kira-kira pandangan atau perspektif dari Bapak sendiri seperti apa gitu Pak? Perspektif meningkatkan iman sosial dan spiritual dalam konteks tahun baru Islam hari ini dan kemerdekaan juga. Mangga Pak, dari Pak Asep Solahuddin terlebih dahulu. Berapa menit saya bicara? 10 menit ya? Sampai berdiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati moderator Mas Alwi, Pak Aam, apa tadi? Aam Sirojudin, dan juga Pak Kiai. Sahabat-sahabat semuanya, saya merasa bergembira bisa hadir di tengah-tengah kita untuk mendiskusikan satu tema penting, kaitan antara hijrah, kemudian tahun kemerdekaan, tata kemerdekaan, ada lagi iman sosial, spiritualisme, keagamaan. Ada banyak tema yang hendak kita percakapkan pada sore ini. Temanya banyak karena penyelenggaranya juga banyak, ada Ansor, ada PMI, IPNU, IPPNU, dan lain sebagainya. Tadi seharusnya tidak perlu diperkenalkan jenis kelamin ya, pria laki-laki, sudah jelas laki-laki. Tidak perlu ditegaskan lagi, kecuali kalau Anda ragu, saya laki-laki. Baiklah, ini menarik sekali tema ini. Di 2 minggu terakhir ini ada 2 event yang layak kita tafakuri, baik dalam konteks keumatan ataupun dalam konteks kebangsaan. Apalagi dalam alam pikiran orang NU, antara keagamaan dan kebangsaan itu ditarik dalam satu helaan nafas, tidak pernah diperhadapkan satu sama lain. Pertama adalah konteks kebangsaan 17 Agustus 45 dan kita memasuki usia 75 tahun. Konteks keagamaan adalah hijrah Nabi dari kota ke desa, dari Mekah ke Yastrib, kemudian bergeser namanya karena keberhasilan mengelola keragaman itu, seperti didokumentasikan dalam Traktat Madinah, Mitsaq Madani. Kemudian Yastrib itu beralih nama menjadi Madinah, Tamadun, keberadaban. Wajah yang santun dengan wajah yang toleran, dengan wajah yang inklusif, dengan wajah yang lapang. Nabi hadir di Madinah bukan hanya sebagai pemimpin umat, namun juga pemimpin masyarakat yang plural, pemimpin masyarakat yang beragam. Di sana bisa berdampingan hidup Islam, Kristen, Yahudi, bahkan masyarakat pagan, masyarakat penyembah berhala. Dan mereka sampai pada kesepakatan yang sama untuk membangun sebuah komunitas yang diacukan pada politik kewargaan, kalau istilah sekarang. Politik non-diskriminatif. Piagam Madinah itu dalam konteks kebangsaan itu satu nafas dengan Pancasila sebenarnya. Dan Pancasila itu kita paham pertama kali didiskusikan pada tanggal 1 Juni 1900. Dan yang sempat menjawab pertanyaan penting dari Pak Rajiman itu 3 orang. Pada tanggal Mei 28, Supomo, dia menawarkan tentang negara integralistik
Yang kedua tanggal 29-nya adalah Muhammad Yamin. Dia menawarkan dengan istilah pri kemanusiaan, pri ketuhanan. Jadi kalau ada istilah kosakata Indonesia diawali dengan pri, itu gagasan Muhammad Yamin. Dan 1 Juni adalah gagasan Bung Karno. Sehingga oleh Pak Jokowi 1 Juni disebut sebagai Milad Pancasila, hari kelahiran Pancasila. Dan Bung Karno mendapatkan aplaus dari peserta sidang BPUPKI. Dan tentu saja Pancasila yang ditawarkan oleh Bung Karno tidak sama dengan Pancasila hari ini. Pancasila hari ini itu disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 45 sebagai revisi dari Pancasila tanggal 20 Juni ya, 20 Juni yang kita sebut dengan Piagam Jakarta. Ada 7 kata yang direvisi dan kemudian oleh tim 9 itu banyak ulama di sana, termasuk tokoh kita Kiai Haji Wahid Hasyim, anaknya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mati muda di Nagreg dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Menteri pertama dalam kabinet Bung Karno. Tim 9 Piagam Jakarta kemudian dimansuh dan 18 Agustus kita membaca Pancasila seperti kita hari ini, dan itu terletak dalam Muqaddimah 1945. Kalau menurut saya ini luar biasa. Dihapusnya Piagam Jakarta ini tidak melambangkan tentang kekalahan politik Islam, namun justru ini menunjukkan tentang kemenangan politik yang inklusif, tentang politik yang lapang, politik yang berwawasan keindonesiaan yang luar biasa visionernya. Syariat dihapus. Jadi yang lebih dikedepankan adalah spiritualisme, ketuhanan yang Maha Esa. Atau dalam istilah Bung Karno itu lebih menarik kalau menurut saya dalam sidang 1 Juli, yang 5 sila itu kata dia bisa dipadatkan menjadi 3 sifatnya teknik. Jadi kalau bangsa Indonesia ingin maju, yang mistik dan yang teknik itu harus menjadi jangkar utama, harus menjadi haluan kita dalam bernegara. Bung Karno itu tidak pernah menyebut Pancasila sebagai ideologi dalam 1 Juni itu. Dia menyebut Pancasila itu dalam 2 kategori. Pertama sebagai Weltanschauung, sebagai worldview, sebagai wawasan dunia. Yang kedua sebagai filosofi of Grundzüge, sebagai filsafat dasar. Jadi tidak pernah Bung Karno menisbatkan kata ideologi kepada Pancasila, kecuali di akhir kekuasaannya ketika Bung Karno memadatkan politik menjadi 3 kaki besar, nasionalis, komunis, dan Islam. Nasakom, Islamnya itu adalah Nahdlatul Ulama yang sudah menjadi partai yang menjadi pemenang ketiga dalam pemilu yang sangat demokratis tahun 1955. Pemenang pertamanya adalah PNI yang sekarang bermetamorfosa menjadi PDIP. Pemenang keduanya adalah Masyumi yang bermetamorfosa mungkin dalam wajah PBB yang tidak pernah mendapatkan suara hari ini karena Anda tidak pernah mencoblosnya, karena mungkin tidak mempercayainya. Dan pemenang ketiga adalah Nahdlatul Ulama dan mungkin menjadi PKB yang juga tidak pernah menjadi partai besar pasca reformasi itu. Padahal dulu menjadi pemenang ketiga dalam pemilu tahun 55, dan pemenang keempat ini luar biasa. Pemenang keempat itu adalah PKI. Ini luar biasa PKI itu. Pemenang PKI generasi kedua. Jadi generasi pertamanya itu adalah didikan dari Cokro Aminoto yang di Surabaya, di Gang Paneleh, kader-kader Cokro, orang-orangnya domisili di Semarang. Generasi Muso, Alimin, dan pemikirnya adalah Tan Malaka. Generasi Muso dan Tan Malaka tentu meninggal dunia pasca kemerdekaan. Muso di Madiun dan Tan Malaka di Selapangga di Ponorogo. Habis generasi pertama, dalam waktu yang relatif singkat mereka mampu melakukan konsolidasi, dan kemudian partainya itu memberikan sebuah fantasi, memberi sebuah mimpi kepada
masyarakat Indonesia tentang revolusi sosial yang bisa menawarkan kesejahteraan, dan tahun 55 ketika diselenggarakan pemilu mendapatkan kursi yang luar biasa banyaknya. Tokoh generasi kedua itu adalah Sangka Baru Zaman, Nyoto, DN Edit, Dipa Nusantara Edit, dan kemudian mereka terhenti dalam revolusi G30 SPKI. Dalam sebuah kemelut sejarah yang sampai hari ini menyisakan banyak kontroversi tentu saja di dalamnya. Ini serius sekali ini, padahal tidak perlu serius sebenarnya. Jadi seperti ini, iman sosial dan iman keagamaan dibenturkan satu sama lain. Kita tahu pasca Indonesia diproklamasikan 17 Agustus tahun 45, ada peristiwa sejarah yang dulu digelapkan oleh negara Orde Baru dan kemudian lagi-lagi oleh Pak Jokowi dimunculkan lagi dan kemudian dikeluarkan Kepres dan menjadi Hari Santri Nasional tanggal 21 Oktober 1945. Ini luar biasa. Ini sebagai penanda tentang bagaimana para santri memperjuangkan kemerdekaan dari Hindia Belanda yang sekutunya yang mau masuk kembali melakukan kolonialisasi. Dan kemudian Hadratus Syekh mengeluarkan resolusi jihad, ditandatangani juga oleh Kiai Wahab Hasbullah dan ulama yang ada di Jawa dan Madura. Dan salah satu pasalnya adalah mereka yang mati membela agama sama dengan mati membela negara sama dengan membela agama. Ini luar biasa. Ini kontribusi besar Nahdlatul Ulama untuk kebangsaan. Jadi jangan meragukan iman sosial Nahdlatul Ulama. Kan seperti itu. NKRI harga mati kata Ansor, walaupun jaketnya belum lunas. Tapi tidak apa-apa. Ini luar biasa menurut saya. Anda tahu, sebelum tanggal 21 Oktober itu seorang tokoh yang bernama Bung Tomo, dia datang dengan delegasi. Dia menemui Hadratus Syekh dan meminta fatwa apa hukumnya Allahu Akbar digelontorkan di ruang publik untuk membangkitkan spirit rakyat Surabaya. Dan kata Hadratus Syekh, Allahu Akbar itu adalah suatu keharusan untuk menginjeksikan kesadaran kebangsaan luar biasa. Dan kemudian Bung Tomo menjadi inspirator utama bagi peristiwa di kemudian hari 10 November. Jadi tidak akan ada 10 November kalau tidak ada 21 Oktober. Jadi mendahului hari santri itu dengan hari daripada nasional. Ini sebuah imajinasi yang luar biasa kuatnya. Dan kalau menurut saya hari ini kita mengalami krisis kebangsaan, krisis politik karena kita mengalami defisit imajinasi. Awal abad 20 bagaimana para pendiri bangsa ini, manusia pergerakan, mereka merumuskan keindonesiaan tanpa melihat asal-usul agama, asal-usul etnik dan luar biasa. Jadi trajektorinya itu luar biasa. Coba Anda baca Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, dan penghormatan terhadap bahasa Indonesia. Padahal Indonesianya belum ada, tapi mereka sudah mampu membaca puluhan tahun. Ini adalah imajinasi sesungguhnya. Maka Anderson misalnya menjadi bisa dipahami kalau dia mengatakan bahwa nasionalisme ke-Indonesiaan itu dirumuskan melalui kekuatan imajinasi. Jadi bagi Nahdlatul Ulama khususnya tentu saja tidak ada persoalan dan tidak perlu dibenturkan antara iman kebangsaan dengan iman spiritualisme. Jadi antara saya yang agamanya NU dengan Pak Am yang agamanya Katolik Cimahi, Protestan, apa ya? Ya Protestan itu semacam Muhammadiyah gitu ya. Ya mirip-mirip lah. Kalau Katoliknya NU, kalau Protestannya Muhammadiyah. Gitu loh. Ya mirip-mirip. Jadi tidak ada masalah dalam konteks kebangsaan. Kalau konteks keimanan silakan saja berbeda pilihan. Dulu ini Pak ada seloroh dari Gus Dur. Ini menarik sekali kalau saya seloroh ini. Kalau saya NU agama adalah NU itu agama yang sangat dicintai oleh Tuhan, Mbak. Ya, sekian ayat Al-Quran itu ditujukan untuk NU sesungguhnya.
bukan untuk persis Muhammadiyah dan Protestan. Ya ayyuhalladzina amanu, itu singkatan Nahdlatul Ulama. Ini lah, dulu Gus Dur itu ada seorang kiai di Jawa Timur, dia sangat stres karena anak satu-satunya yang mau dia kader menjadi pelanjut pondok pesantrennya, dia masuk agama Kristen. Dia stres, padahal dia adalah kader potensial untuk melanjutkan pondok pesantren. Kemudian dia berdoa di banyak tempat, di tempat-tempat mustajabah, agar dia kembali ke agama Islam. Tapi doanya tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Dia kokoh dalam keyakinan iman Kristennya. Gitu. Dia pergi juga umroh, berdoa juga di tempat mustajab di sana, tapi Tuhan tidak pernah mengabulkan. Kemudian dia diplomasi, dia konsultasi kepada Gus Dur. Gus, gimana ini anak saya tidak bisa melanjutkan pondok pesantren? Masa pondok pesantren dipimpin oleh pendeta? Ini gimana ini? Dan doa saya tidak pernah terjawab, padahal saya berdoa di Mekah. Kemudian kata Gus Dur, sampean itu keliru, berdoa kepada Tuhan. Sama, Tuhan juga sedang stres. Karena anak satu-satunya, Yesus, masuk Kristen. Jadi seperti itu. Tapi itu jangan itu hanya aja, Pak, yang salah saya. Terbesar. Nah, ya, karena Gus Dur itu selalu menyelesaikan persoalan yang pelik itu dengan guyon, karena bagi dia radikalisme itu selalu dimulai dari sekelompok orang yang dipeluk agama, bukan memeluk agama. Jadi yang benar itu untuk membangun teologi yang inklusif itu kita harus membangun sebuah rute, sebuah teologi di mana kita mampu memeluk agama, bukan dipeluk agama. Radikalisme itu selalu berawal dari sekelompok orang di mana dia dipeluk agama. Sehingga tidak ada ruang lagi untuk bersikap kritis, untuk bersikap mempersoalkan banyak hal yang datang kepada dirinya. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Kayaknya lebih dari 5 menit baru selesai bicara. Oh ya, baik. Terakhir ini. Lagi-lagi saya ini aja, Pak. Karena manusia itu sebagai kata Huizinga itu, seorang filosof dari Belanda. Manusia itu bukan hanya sebagai animal simbolikum, bukan hanya sebagai apalagi politika animal, tapi manusia juga adalah homo ludens, manusia yang bermain. Mungkin kita terlampau serius sehingga banyak terjadi kekerasan di mana-mana. Dan yang terakhir tentu adalah peristiwa Arab Spring, musim semi Arab yang bikin negara-negara di Timur Tengah kemudian berantakan. Fenomena hijrah juga harus kita kritisi, sebab hari ini hijrah itu dimaknai sebagai orang yang sebelumnya merasa bersalah, tapi setelah hijrah dia menyalahkan orang lain. Ini saya kira pemuda hijrah yang seperti ini tidak jelas seperti itu. Jadi hijrah itu sesungguhnya bukan menyalahkan orang lain, tapi proses panjang untuk selalu kita merasa bersalah. Jadi gini, terakhir Mas, ketika Gus Dur diminta untuk menutup sebuah acara dengan doa, dia tidak mau. Kata dia, seharusnya doa itu disampaikan oleh kelompok umat beragama yang lebih dekat kepada Tuhan, bukan oleh saya. Saya itu jauh hubungan dengan Tuhan, Islam itu. Kemudian, Gus, siapa yang paling layak untuk berdoa menutup acara ini? Ada 2 umat beragama yang dekat dengan Tuhan. Pertama adalah Kristen, yang kedua adalah Hindu. Kristen itu sangat dekat dengan Tuhan sehingga hubungannya seperti anak dengan bapak. Tuhan Bapa di surga. Yang kedua adalah Hindu, hubungannya seperti paman dan keponakan, Om Sandio. Kalau umat Islam itu jauh, berdoa saja harus pakai mic, harus pakai speaker, walaupun itu di pagi buta. Jadi ini adalah sebuah kritik teologi sesungguhnya bagi kita, yang intinya saya sangat sepakat. Kok ini sepanduknya begini? Anda tidak setuju terhadap apa yang saya sampaikan? Kalau tidak setuju jangan dirusak sepanduknya. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.